Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan lebih fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Mengingat waktunya yang singkat melalui video YouTube ini, sehingga kita lebih banyak mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, kita buka kitab kita di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan jangan patah hati. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu pagi hari ini, sehingga kami semua boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami, khususnya di hari-hari yang penuh dengan kekhawatiran ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita sudah membaca tadi di dalam ayat ini, kita lihat bahwa ayat ini disampaikan oleh Musa ya kepada Yosua. Karena Yosua lah yang akan menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan itu. Tetapi Yosua meragukan ya, karena dia tahu bahwa ini satu beban yang berat. Ya. Sehingga dia perlu diteguhkan ya, supaya dia jangan khawatir, supaya dia jangan bimbang, jangan ragu ya, karena ini adalah tugas yang besar ya, membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian ya. Kita tahu bahwa memang bangsa Israel ini adalah bangsa yang keras tengkuk ya, yang keras, dan Yosua juga tahu ya. Itulah sebabnya dia perlu kembali diyakinkan ya, supaya dia jangan ada kebimbangan atau keraguan untuk membawa bangsa Israel ini masuk dalam tanah perjanjian. Karena itu saudara-saudara, Tuhan berbicara melalui Musa di dalam ayat ini. Dalam ayat ini dikatakan sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Jadi ini ada satu janji bahwa Yosua tidak akan berjalan sendirian. Bahkan sebelum dia berjalan sampai di tanah perjanjian, Tuhan sudah ada berjalan lebih dahulu di depannya. Ya. Jadi Yosua itu diyakinkan jangan takut. Nah, Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Ya. Baru yang kedua dikatakan lagi Dia sendiri atau Tuhan sendiri akan menyertai engkau. Ya. Jadi sudah berjalan di depan, baru disertai lagi, baru dikatakan lagi Dia tidak akan meninggalkan engkau. Wah, ini berjalan di depan, disertai, tidak meninggalkan. Nah, ini saudara-saudara, Yosua itu diyakinkan bagaimana menghadapi beban yang berat, tanggung jawab yang berat.
Ya, Tuhan berjanji, ya, Dia berjalan di depannya. Ya, Dia menyertainya, berarti selalu ada. Ya, tidak meninggalkannya. Haleluya, ya. Ini luar biasa. Nah, karena itu dikatakan tadi, jangan takut dan jangan patah hati atau kecut hati atau tawar hati. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, dalam perjalanan kehidupan kita ini juga, kita melihat ke depannya, bagaimana banyaknya tantangan, bagaimana bebannya berat, ya, bagaimana ketakutan, kekhawatiran terjadi. Ya. Tetapi kalau pagi ini firman Tuhan datang kepada kita, bukan hanya kepada Yosua saja, tetapi itu kita bawa kepada diri kita masing-masing, saudara-saudara. Ya. Ya. Jadi dalam kebimbangan, dalam kekhawatiran situasi yang terjadi hari-hari ini, ya, firman Tuhan katakan Dia yang berjalan di depan kita. Ya, Dia menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita. Ya. Dan Tuhan meyakinkan kita pagi ini dikatakan, jangan takut dan jangan patah hati. Jangan takut dan jangan patah hati. Nah, saudara-saudara, akhirnya Yosua pun membawa bangsa Israel keluar. Ya, membawa bangsa Israel sampai di tanah perjanjian. Menggantikan Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sekalipun ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Yosua, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Tuhan menepati janjinya. Ya. Tuhan menepati janjinya. Sehingga walaupun banyak tantangan, walaupun situasinya begitu sulit, tetapi akhirnya Yosua sampai ke tanah perjanjian membawa bangsa Israel. Nah, saudara-saudaraku, demikian kita hidup di hari-hari ini. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, ketahuilah dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Hari-hari terakhir itu adalah hari-hari sekarang di mana kita hidup. Di mana kita menghadapi masa-masa yang sukar hari-hari ini. Masa-masa yang penuh ketakutan, kekhawatiran. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan hari ini kepada kita, supaya kita jangan takut. Jangan patah hati. Kita harus tetap bersemangat menghadapi kehidupan ini. Ya. Walaupun banyak persoalan, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini janji Tuhan. Kita harus yakin janji ini, saudara-saudara. Ya, Dia berjalan di depan kita. Ya, sesungguhnya kalau seseorang, ada orang yang berjalan di depannya, itu sesungguhnya dia adalah orang yang penting, bukan orang sembarangan. Ya, seperti ya Ganjar datang ke Kelet. Ya. Sebelum dia sampai di Kelet, sudah ada orang yang berjalan di depannya. Ya. Karena apa, saudara-saudara? Karena dia adalah orang penting. Ya. Dan juga ada orang yang menyertai dia. Ada yang mengawal dia. Ya. Coba kalau bukan orang penting, ya nggak mungkin.
Ya, nggak mungkin yang dikawal. Ya, nggak mungkin ada orang yang mendahului dia berjalan di depan. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau Tuhan berkata kepada kita pagi ini, dia berjalan di depan kita. Nah, berarti kita adalah orang-orang yang penting. Orang yang spesial di mata Tuhan. Ya. Sehingga dia berkata, aku berjalan di depanmu. Ya. Aku menyertai engkau. Nah, dia disertai orang penting. Ya. Karena kita ini adalah anak Tuhan. Ya. Dia sudah tebus kita dengan darahnya. Dia relakan dirinya berkorban, bahkan sampai rela mati di kayu salib untuk menebus kita. Dia membayar kita bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang mahal. Itulah sebabnya kita harus yakin akan janjinya dalam hidup kita. Ya. Kita harus yakin apa yang Tuhan janjikan ini. Di dalam situasi sekarang ini banyak orang yang sudah ragu. Ya, meragukan janji Tuhan karena situasi yang terjadi hari-hari ini. Ya. Tetapi kita tetap harus percaya. Ya. Walaupun terjadi masalah, walaupun terjadi kesulitan. Ya. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seberat apapun beban kita, kita yakin Tuhan pasti menolong kita. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Ya. Kalau kita memikul bersama-sama dengan Tuhan, beban itu akan terasa ringan semuanya. Ya. Jangan kita pikul sendiri. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan katakan, pikul aku yang kupasang dan bebanku pun ringan. Waduh. Ya. Karena itu kalau kita memikul ya, bersama-sama dengan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, maka itu semua akan terasa ringan. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam menghadapi kondisi hari-hari ini, ya, mari kita tetap bersemangat. Mari kita tetap bersyukur. Mari kita tetap percaya janji Tuhan. Ya, di tengah-tengah badai hidup yang melanda hari-hari ini, seluruh dunia, kita tetap percaya pemeliharaan Tuhan. Kita tetap percaya penyertaannya dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah melalui firman-Mu ini kami semakin percaya bukan kepada situasi kondisi yang meragukan, tetapi percaya kepada firman-Mu yang meneguhkan hati kami pada pagi hari ini. Karena itu Tuhan, berkatilah semua sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka menyaksikan tayangan ini. Mereka boleh dikuatkan, mereka boleh tetap imannya kuat, bahwa Engkau berjalan di depan mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu ini kami pegang, sehingga kami tidak ada takut menghadapi hari-hari yang menakutkan. Karena Engkau yang berkata, jangan takut, jangan patah hati. Kami harus tetap bersemangat menghadapi hidup ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua sidang jemaat-Mu di dalam keluarga mereka, usaha mereka, apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan sidang jemaat-Mu, Tuhanlah yang memberkati semuanya. Tuhan menjagai dan melindungi mereka.
dari segala mara bahaya. Bahaya kecelakaan, bahaya virus. Tuhan naungi, Tuhan jagai mereka. Tuhanlah yang membuka jalan keluar di dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Inilah doa hamba-Mu untuk semua sidang jemaat-Mu ini Tuhan. Berkat-Mu turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.